seterusnya ke-6. Dua ular yang melilit, menggigit itu di tangan Syah. Kosa dosa yang menyerang di Alkitab mengatakan ular itu lambang setan. Ular melilit maksudnya dosa memerangkap apabila kau sudah melakukan itu. Dan godaan itu yang semakin kuat dan menyerang. Jadi gigitan yang sangat real saya rasakan itu bukan mimpi biasa tapi serangan rohani lah begitu. Dan peringatan dari Tuhan. Oke, ke-7, lelaki tanpa kepala. Maksudnya manusia yang dikawal dosa. Ini saya ingin tambahkan dari tafsiran saya. Contoh, macam saya, kepala saya terima apa yang Tuhan beritahu dari firman-Nya. Semua hikmat dan pengertian, tapi tubuh kita tidak melakukan apa-apa, melainkan melakukan dosa yang dikawal oleh dosa. Boleh juga diartikan, coba kepala kita tercabut dan hanya badan kita yang bergerak. Apa badan kita buat? Tiada arah tuju kan? Macam kawan kau cakap, jom pergi sana. Tapi dia pergi tempat lain, di tengah jalan pula gitu. Jadi kita perlu kepala kita untuk mengisi tubuh kita, tujuannya, hendaknya, dan hati kita harus menerima dengan sungguh-sungguh. Seperti gereja, gereja adalah tubuh, dan kepala adalah Yesus. Jadi apa jadi kalau Yesus tiada? Kacau balau lah kan gereja. Jadi kita semua memerlukan dia, memberi tujuan, visi, masa depan, pertolongan. Hanya dialah sumber yang unlimited. Jadi peringatan jika seorang bermain dosa, akhirnya dosa itu mengejar dan mengawal hidupnya. Dan tolong tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memakai tubuh kita ini untuk memuliakan Dia. Jadi pikiran kita, apa yang kita terima, kita harus terima di hati. Dan apa tubuh kita lakukan itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi begitulah kita harus melakukan dan segala pintu atau rancangan roh jahat terbatal oleh karena Tuhan sudah ada di dalammu dengan kau obey what he say. And like that everything change. Oke, seterusnya ke-8. Saya sudah tekan balik-balikan tuh butang tapi tidak dapat juga keluar. Maksudnya saya tidak boleh keluar dari dosa dengan kekuatan saya sendiri lah kan. Di Alkitab katakan, tanpa Kristus kamu tidak boleh buat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Period, you know. Saya coba stop, coba keluar, coba lari, semua saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Tapi akhirnya saya tidak dapat juga kan. Dan ini dapat dikalahkan oleh hanya Tuhan Yesus, bukan kekuatan kita sendiri, melainkan Tuhan sudah kalahkan itu dosa di kayu salib. Dengan darahnya tercurah bagi kita semua. Dan akhir sekali, dan mimpi saya yang pokok lelaki tinggi itu yang pengurus, dia berkata, bukan salah saya, dia bilang. Ini pengakuan roh jahat bahwa pintu dibuka oleh manusia sendiri. Dan ini sangat mendalam. It hit you like a baseball bat. Like that. Jadi roh jahat tidak boleh sesuka masuk di pintu kita. Kalau tidak kita yang buka sendiri, dia akan masuk kan. Jadi dalam Alkitab perang kerasukan berlaku bila pintu dibuka. Lukas pasal 11 ayat 24-26. Dan iblis mencari legal right. Roh jahat dalam mimpi itu seperti kamu berkata. Seperti mau berkata lagi. Bukan salah saya, pintu itu kamu sendiri yang buka, dia bilang. Dan akhirnya saya terbangun. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab dia menyelamatkanku di mimpi itu. Dan itu roh jahat tuh hampir lagi masuk di pintu lah. Dan ini peringatan yang sangat membuat ya takut sama Tuhan dan tidak mau lagi saya mimpi begitu. Dan ini bukan saya saja tapi untuk kamu semua. Di mimpi itu pun dorang tuh pengurus dan kerdil pembunuh tuh dekat pintu sudah. Tapi mereka tidak masuk dan terus saya dikasih bangun. Last saya mau tambahkan tafsiran saya. Dua roh jahat tuh yang mengejar saya. Kamu tidak terfikir yang tuh pengurus tinggi laki satu dia macam menceklis mana pintu mau dibuka. Dan di situ dia menghantar atau menyediakan roh-roh jahat. Contohnya yang kerdil pembunuh tuh merusakkan. Dan itu macam ya pekerjaan si iblis lah. Dan Tuhan bekerja melalui malaikat. Roh Kudus kekuasaannya mutlak dan kita manusia yang sedang diperebutkan oleh dua nih. Dan kita harus memilih selama-lamanya bersamanya atau selama-lamanya berpisah dengannya. Jadi apa kamu pilih? Thank you, God bless you.